Rusia-Iran bombardir Israel, Benjamin Netanyahu sembunyi di gedung anti-rudal. Ketegangan di Timur Tengah terus memuncak dengan serangan terbaru dari koalisi Rusia-Iran terhadap Israel. Ratusan rudal diluncurkan menembus sistem pertahanan udara Israel, menyebabkan kehancuran besar dan kekacauan di berbagai wilayah. Dalam peristiwa ini, yang paling mengejutkan adalah keputusan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk bersembunyi di dalam gedung dengan sistem anti-rudal, meninggalkan tentara serta warga sipil Israel menghadapi serangan mematikan tersebut. Serangan rudal dari Rusia dan Iran dimulai pada dini hari ketika kebanyakan warga Israel masih terlelap. Sirene serangan udara meraung-raung di seluruh negeri, memperingatkan masyarakat tentang ancaman yang mendekat. Namun kali ini sistem pertahanan udara Israel yang dikenal sebagai Iron Dome tidak mampu sepenuhnya menahan gelombang rudal yang menghujani wilayah mereka. Rudal-rudal yang diluncurkan oleh Rusia dan Iran berhasil menembus pertahanan ini, menghantam berbagai sasaran strategis dan sipil. Rudal-rudal tersebut menghancurkan infrastruktur penting, termasuk pembangkit listrik, fasilitas militer, dan bangunan perumahan. Kebakaran besar terjadi di beberapa titik, menyebabkan kerusakan yang meluas dan memaksa banyak orang mengungsi dari rumah mereka. Suasana panik dan ketakutan melanda dengan banyak warga yang berusaha mencari tempat berlindung dari hujan rudal yang terus berjatuhan. Di tengah serangan yang menghancurkan ini, keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadi sorotan. Ketika rudal pertama mulai menghantam, Netanyahu dilaporkan segera pindah ke gedung bawah tanah yang dilengkapi dengan sistem anti-rudal canggih. Gedung ini yang dirancang untuk menahan serangan rudal berat, terletak di lokasi yang dirahasiakan dan hanya diakses oleh beberapa orang penting di pemerintahan Israel. Langkah Netanyahu ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Banyak yang mengecamnya karena dianggap meninggalkan tentara dan warga sipil untuk menghadapi serangan tanpa perlindungan yang memadai. Keputusan untuk bersembunyi di gedung anti-rudal sementara banyak rakyatnya menderita dan berjuang untuk bertahan hidup dilihat sebagai tindakan yang pengecut dan tidak bertanggung jawab. Serangan ini menimbulkan korban jiwa dan luka-luka yang signifikan di kalangan warga sipil dan militer Israel. Banyak tentara yang tewas atau terluka saat berusaha melindungi wilayah mereka dari serangan rudal. Di sisi lain, warga sipil yang tidak memiliki akses ke tempat perlindungan yang memadai terjebak dalam situasi berbahaya dengan banyak yang terluka atau kehilangan tempat tinggal mereka. Rumah sakit di seluruh Israel dibanjiri oleh korban serangan yang sebagian besar mengalami luka-luka akibat ledakan dan reruntuhan bangunan. Petugas medis bekerja tanpa henti untuk merawat yang terluka, sementara keluarga-keluarga mencari anggota mereka yang hilang di tengah kekacauan. Serangan ini menarik perhatian luas dari komunitas internasional. Banyak negara mengecam serangan Rusia-Iran sebagai tindakan agresi yang tidak dapat diterima. PBB mengadakan pertemuan darurat untuk membahas eskalasi ini dan mencari cara untuk menghentikan kekerasan yang terus meningkat. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel menyatakan solidaritasnya dan berjanji untuk memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu Israel menghadapi ancaman ini. Presiden AS mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan tersebut dan mendesak Rusia dan Iran untuk menghentikan tindakan agresif mereka. Uni Eropa juga menyerukan penghentian segera kekerasan dan mendesak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan untuk mencari solusi damai. Dampak dari serangan ini diperkirakan akan dirasakan dalam jangka panjang. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Netanyahu mengalami penurunan tajam. Banyak warga Israel merasa dikhianati oleh pemimpin mereka yang memilih untuk melindungi dirinya sendiri daripada melindungi rakyatnya. Demonstrasi dan protes mulai bermunculan di berbagai kota dengan warga yang menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah atas kurangnya perlindungan selama serangan. Selain itu, serangan ini memperburuk hubungan antara Israel dan sekutu-sekutunya. Meskipun mendapat dukungan verbal dari beberapa negara, Israel kini menghadapi tekanan yang meningkat untuk mencari solusi diplomatik dan menghindari eskalasi lebih lanjut.
Kepercayaan antara Israel dan komunitas internasional juga terganggu dengan banyak yang mempertanyakan kemampuan Netanyahu untuk memimpin negara dalam situasi krisis seperti ini. Koalisi Rusia dan Iran dalam serangan ini menunjukkan peningkatan aliansi militer mereka di Timur Tengah. Kedua negara ini yang memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut kini semakin terlibat dalam konflik yang mempengaruhi stabilitas regional. Serangan terhadap Israel dianggap sebagai respons terhadap tindakan Israel di kawasan dan sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatan militer mereka. Iran yang selama ini mendukung kelompok-kelompok bersenjata di Palestina memanfaatkan aliansi dengan Rusia untuk meningkatkan tekanannya terhadap Israel. Rusia di sisi lain menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah dan menantang dominasi Barat di kawasan tersebut. Serangan rudal Rusia-Iran terhadap Israel dan keputusan Benjamin Netanyahu untuk bersembunyi di gedung anti-rudal telah mengubah dinamika konflik di Timur Tengah. Dengan serangan yang menghancurkan ini, Israel kini menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan dan stabilitasnya. Keputusan Netanyahu yang kontroversial telah menimbulkan ketidakpuasan dan kemarahan di kalangan warga Israel, sementara komunitas internasional berusaha mencari cara untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Dalam situasi yang semakin kompleks ini, penting bagi semua pihak untuk mempertimbangkan langkah-langkah diplomatik yang dapat membawa perdamaian dan keamanan bagi wilayah yang telah lama dilanda konflik ini. Hanya dengan kerjasama dan dialog yang konstruktif, solusi yang adil dan berkelanjutan dapat ditemukan untuk mengakhiri kekerasan dan penderitaan di Timur Tengah.